Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama bisa menegakkan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan ini semua adalah berkah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri dengan senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kultum pagi ini sedikit ingin kita sampaikan sebuah renungan antara orang yang baik dengan orang yang menyuruh kebaikan. Orang yang baik itu bahasa Arabnya orang yang soleh. Soleh. Sementara orang yang menyeru kebaikan namanya muslih. Muslihun, artinya orang yang menyeru kebaikan. Nah, orang yang solihun itu orang yang baik. Itu. Menjadi orang soleh itu baik. Bahkan dia akan banyak dicintai manusia. Tapi ketika menjadi orang yang menyeru kebaikan, dia harus siap-siap tidak disukai manusia, bahkan dibenci manusia. Nanti terserah jamaah akan memilih di posisi yang mana. Makanya dalam kehidupan kita ini, bahkan dalam jamaah kita sendiri ini ada orang yang asyik dengan ibadahnya. Sholat dijaga, zikir dijaga, ke masjid rajin, terus gitu saja. Dia yang penting dirinya baik, masalah lingkungan yang enggak baik dia tidak urus. Yang penting dirinya baik. Nah, orang ini sudah baik, tapi masih dikalahkan dengan orang yang menyuruh kebaikan. Tentu di samping menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Nah, kalau jamaah ingin menjadi orang yang disenangi teman, disenangi kawan, banyak kawan, jadilah orang yang soleh. Pokoknya baik saja, ibadah diperbaiki, sholatnya dijaga, zikir, wirid itu. Dan nggak usah ngurusi yang lain, dah. Maka teman Anda akan banyak. Tapi begitu Anda mulai naik menjadi orang yang menyuruh kebaikan, nah, maka reaksinya menjadi berubah. Anda harus dikritik, Anda kadang-kadang harus diperbincangkan, bahkan Anda akan dimusuhi oleh sebagian manusia. Nah, ini sebuah pilihan. Nah, hal ini suatu ketika pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah saat beliau ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, ya guru, apa bedanya orang yang soleh dan orang yang muslih? Apa bedanya orang yang baik dengan orang yang menyeru kebaikan?" Maka Ibnu Qudamah menjawab, ada dua alasan. As-salihu khairuhu li nafsihi wal muslihu khairuhu li nafsihi wa li ghairihi.
Orang yang baik, orang yang soleh itu melakukan kebaikan hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi orang yang menyuruh kebaikan atau muslihun, yaitu orang yang mengerjakan kebaikan untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Ini bedanya di sini, kata Ibnu Qudamah. Nah, kemudian kata beliau, as-salihu tuhibbuhun nas wal muslihu ta'adiyahun nas. Orang baik itu dia akan dicintai manusia, bahkan akan diperbincangkan tentang kesolehannya. Tetapi para penyeru kebaikan dia akan dimusuhi manusia. Lantas beliau ditanya, kok bisa demikian ya guru? Ibnu Qudamah menjawab, ingatlah dulu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum ditetapkan diangkat menjadi nabi dan rasul Allah, itu sangat dicintai kaumnya di Mekah itu. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pun juga senang, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak kemarin malam disampaikan dalam pengajian kita, orang-orang percaya betul dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi nabi. Ada yang nitipin barang ke Rasulullah sampai-sampai Nabi mendapatkan gelar Al-Amin. Jadi gelar Al-Amin itu bukan hanya disampaikan oleh orang-orang yang sepaham, termasuk orang-orang yang tidak sepaham, tapi memang Muhammad baik gitu. Tapi kemudian lihatlah ketika perintah atau Nabi menjadi Rasul dan kemudian Nabi menyuruh orang berbuat baik, di situ kaumnya sebagian besar langsung berbalik. Nabi langsung dimusuhi dan mendapatkan gelar-gelar yang tidak pantas, seperti Nabi dibilang penyair, Nabi dibilang orang gila, macam-macam sebutan. Anta majnun, kamu orang gila ya Muhammad. Ini jamaah rahimakumullah, penting sekali ya untuk kita camkan dalam kehidupan kita ini, bahwa para penyeru kebaikan itu kenapa begitu tidak disukai ya? Karena kelompok manusia ini al-muslihun itu orang-orang yang selalu gelisah ketika melihat kemungkaran. Dia akan menyikat batu-batu besar yang bernuansa kemungkaran. Dia akan hantam kesyirikan. Dia akan koreksi para penguasa yang lalim. Maka wajar kalau kemudian dia tidak disukai manusia. Barangkali inilah mengapa kemudian Luqmanul Hakim di dalam memberikan nasihat kepada putranya yang kemudian diabadikan di dalam surat Luqman. Ketika Luqman menasihatkan kepada sang anak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wan 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Hai anakku, hai putraku, tegakkan sholat, perintahkan manusia dalam kebaikan dan cegahlah mereka dalam kemungkaran. Nah, kalimat terakhir nih yang penting, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah kamu ketika kamu ditimpa sesuatu, di saat kamu menyampaikan atau memerintahkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Sehingga ketemulah sekarang kenapa ketika kita sekarang sedang menyuruh, mengajak bersama-sama berbuat kebaikan, ayo kita ramaikan masjid, ayo kita gerakkan sedekah. Ada orang yang tidak senang. Bagaimana masjid kita menjadi syiar sampai dipancing dengan sedekah Jumat. Ada yang tidak senang, bahkan lari. Ada yang bilang masjid kayak pasar, masjid mulai tidak tertib. Nah, ini nggak usah kaget para penyeru kebaikan. Teruslah berjalan.
Ini belum seberapa, kita baru menyuruh kebaikan, belum mencegah kemungkaran. Kalau nanti kita sudah sampai kepada masa mencegah kemungkaran, ujian itu akan lebih dahsyat menimpa kita. Anda harus siap diperbincangkan orang, Anda harus siap dibully orang. Inilah kehidupan. Tetapi mengacu kepada ucapan ahli ilmu, ya, ini bukan hadis, ini ahli ilmu ngomong gini, muslihun wahid ahabu ilallah min alfis solih. Saya ulangi, muslihun wahidun, orang yang menyuruh kebaikan termasuk yang mencegah kemungkaran, satu saja, ahabu ilallah, lebih dicintai Allah, min alfis solihin, dibandingkan dengan 1000 orang yang soleh. Misalnya di masjid ini ada orang 1000 ahli ibadah, pokoknya sholatnya rajin, zikirnya rajin, tapi untuk dirinya sendiri itu tidak lebih baik daripada satu orang yang muslih, orang yang selalu menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya ikhwah yang dirahmati Allah, bukalah mata hati kita bahwa para penyeru kebaikan, pencegah kemungkaran itu adalah orang-orang yang mewarisi kehidupan para nabi dan rasul. Maka mari kita naikkan kelas kita. Setelah kita bisa insya Allah menjadi orang yang soleh dengan ibadah-ibadah kita, mari kita menjadi muslih. Setelah kita bisa menjaga sholat 5 waktu bahkan dengan berjamaah, kita sudah sadar mengeluarkan zakat infak kita sudah sadar bahkan melaksanakan haji dan umroh barangkali. Tapi jangan berhenti di situ, kita tinggal naikkan derajat satu lagi, al-muslih. Mari menjadi penyeru kebaikan, pencegah kemungkaran. Mumpung kesempatan itu ada, mudah-mudahan kultum singkat ini akan memberikan motivasi kepada kita sekalian bahwa ketika Anda yakin bahwa mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran itu mendapatkan derajat termulia di sisi Allah, maka apapun rintangannya, apapun halangannya, tentu kita tidak akan melemah. Dan masih banyak tugas-tugas kita yang kita lakukan di dalam mengemban misi dakwah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kekuatan iman Islam kita, menguatkan jasmani rohani kita, mengokohkan ukhuwah kita, sehingga kita bukan hanya menjadi orang yang soleh, tetapi lebih dari itu menjadi al-muslih, yaitu para penyeru kebaikan, pencegah kemungkaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasru minallah wa fadhun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.